Beginilah detik-detik penangkapan kurir sabu jaringan provinsi oleh personel kepolisian Polres Lombok Tengah di salah satu hotel di Desa Penuja, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Penangkapan berlangsung dramatis, polisi menggeledah pelaku langsung di halaman hotel dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu polisi mengamankan dua terduga pelaku yaitu ZF laki-laki asal Aceh yang membawa barang haram tersebut ke Lombok, kemudian Igni asal Lombok Barat yang diduga sebagai pembeli. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1,02 kg sabu yang dibungkus plastik hitam dan barang bukti lainnya seperti satu buah tas, dompet, 2 HP, dan sepeda motor. Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat menjelaskan pelaku ZF membawa barang tersebut melalui jalur udara yang disembunyikan dalam lipatan baju di dalam tas pelaku. Selain itu, kasus ini diduga satu sindikat dengan penangkapan sebelumnya dengan jumlah barang bukti 7 kg sabu yang juga dibawa dari Aceh. Rutenya sama, yang 7 kilo dengan yang 1 kilo ini kan sama. Kurirnya dari Aceh. Daerah Aceh, cuman via lewatnya yang berbeda. Kemarin yang 7 kilo lewat laut, ini sekarang lewat udara. Sedang kita kembangkan untuk mencari bandar. Selanjutnya, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengembangan kasus ini dengan di-backup personel Satres Narkoba Polresta Mataram dan berhasil mengamankan perempuan inisial ASPD yang diduga sebagai pembeli sabu di salah satu kos-kosan di Mataram. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Tim Satres Narkoba Polresta Mataram berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 52,22 gram, timbangan digital, serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi. Pria berinisial IGC 41 tahun itu tidak berkutik saat petugas menyergapnya di sebuah perkarangan rumah kosong di lingkungan Abian Tubuh Utara, Kecamatan Cakra Negara. Namun momen dramatis terjadi ketika petugas menggeledah tempat tinggal pelaku. Sang istri menyaksikan kejadian tersebut menangis histeris, memohon agar suaminya dilepaskan. Dari hasil penggeledahan kami menemukan kurang lebih 97 poket sabu-sabu siap edar. Setelah modusnya yang bersangkutan di rumah kosong ini, kemudian dari pintu teralis yang ada di pintu gerbang dibuatkan semacam kotak hanya untuk bisa nongol muka saja. Kemudian yang bersangkutan menggedor apabila ada pembeli datang, kemudian hanya menyebut butuh yang paket berapaan, 200, 150 atau yang 50. Saat ini polisi tengah mendalami kasus untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik Satreskrim Polres Sumbawa Barat melakukan penggerebekan salah satu gudang tempat pengoplosan LPG di wilayah Kecamatan Berangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan barang bukti gas LPG 3 kg yang sedang dioplos ke tabung gas LPG 12 kg. Dari pengakuan tersangka, aksi liciknya sudah dilakukan sejak bulan November 2024. R juga mengaku untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg, ia membelinya dari Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan gas LPG hasil oplosan tersebut ia jual ke Kabupaten Sumbawa dan sebagian di Kabupaten Sumbawa Barat dengan harga Rp170.000. Sementara itu petugas juga mengamankan ratusan tabung gas LPG alat oplosan dan satu buah truk yang diduga untuk mengangkut tabung gas. Setelah anggota secara mengendap-endap masuk, kemudian mengintai, ternyata benar ada. Kemudian di sana ditemukan terduga pelaku sedang mengoplos gas LPG dari yang 3 kg bersubsidi dioplos ke tabung 12 kg. Seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka R disangkakan melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan.
menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Trevor Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi Pencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP. Pematangan. Pilkada Jakarta. Bakaran. Sesuai makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. Kita siapkan Rembesi. Ciguru Presiden. Taran. Tewas. Tim SAR gabungan. Bertambah 1%. Jakarta. Bara dengan. iNews Room setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Chris Dayanti 9%. 2 korban. Gangster yang uang upaya kami. Beliau. Senjata dimulai. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi Pencarian. Agus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Ribuan honorer dari berbagai instansi pemerintah daerah ini jalan kaki dari Taman Rinjani Selong ke kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka melakukan aksi unjuk rasa setelah tidak dinyatakan lulus seleksi P3K. Mereka membawa spanduk dan pamflet berisi protes karena gaji selama menjadi honorer jauh dari kata layak.
Karena itu para honorer ini meminta kejelasan status mereka setelah tidak lulus seleksi P3K dan meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan para honorer. Setelah berorasi, perwakilan para honorer diterima PJ Bupati Lombok Timur Muhammad Juwaini Taufik. Di depan para honorer, PJ Bupati memastikan honorer yang tidak lulus seleksi P3K akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dengan gaji disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penataan non-ASN ini sudah menjadi ranahnya pusat. Kita ini tinggal melaksanakan. Kalau saya jujur mengatakan sebenarnya kan tidak ada lagi yang mau diperdebatkan. Pemerintah pusat sangat akomodatif. Pertama soal kepastiannya, kan tidak ada seleksi P3K lagi. Tetapi nanti begitu sudah dikunci berapa tenaga non-ASN yang kita selesaikan, semuanya itu akan ada namanya masuk dia di dalam P3K paruh waktu. Kabupaten Lombok Timur sendiri masuk 7 besar jumlah honorer terbanyak di Indonesia. Saat ini jumlah honorer yang tersisa mencapai 9.000 orang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Masyarakat bersama Pemuda Pancasila PP Lombok Barat dan pedagang Pasar Narmada Lombok Barat gelar aksi di pasar setempat. Mereka protes tumpukan sampah pasar sudah menggunung hingga menutupi akses jalan keluar masuk pedagang dan masyarakat yang berkunjung ke pasar. Mereka mengungkapkan penumpukan sampah di Pasar Narmada ini sudah sangat mengkhawatirkan karena hampir 1 minggu sudah tidak angkut lagi. Hal tersebut lanjutnya diperparah dengan sampah tersebut sudah menutupi akses jalan. Salah satu pedagang Pasar Narmada Siti Amirah menuturkan jika dirinya sudah beberapa hari tidak bisa berjualan karena kehilangan pembeli lantaran tempat jualannya dekat dengan tempat pembuangan sampah. Sementara dirinya rutin membayar retribusi sampah, namun hingga keluar banyak belatung tidak kunjung diangkut. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Pembangkitan Bangsa PKB DPRD Lombok Barat, Hendra Haryanto menegaskan, jika persoalan sampah ini berulang kali terjadi, namun kami selalu DPRD menyayangkan sikap eksekutif dalam hal ini, Kepala OPD dan Pemda yang tidak serius dalam menyelesaikan persoalan sampah ini. Masalah sampah ini bisa dikerjakan, bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 jam. Tapi kita prihatin dan sayangkan kinerja daripada eksekutif, kinerja daripada Pemda, kinerja daripada kepala dinas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sampah ini. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas DLH Mupahir menegaskan jika alat berat tersebut baru dibeli Desember sehingga belum bisa dipergunakan, sementara alat yang lama sudah rusak. Dirinya berkilah jika penanganan tersebut sangat maksimal, namun banyak warga luar yang buang sampah di pasar sehingga cepat sekali menumpuk. Kalau soal penanganan sampah itu banyak pasar yang diurus bukan saja Narmada, namun semua pasar lobar sehingga sumber daya harus diatur supaya semua bisa terlayani. Oleh karena itu kita punya 2 alat berat, satu yang lama tapi rusak. Loader pernah kita manfaatkan di sini ya, Pak Pasar, untuk menggerus semua sampah yang ada di sini. Sudah bersih pada hampir 2 bulan yang lewat. Tapi namanya sampah ini bukan sampah pasar saja ini. Ini sampah luar, sampah rumah tangga juga ikut berkontribusi ngumpul di sini ya. Kendati demikian, pihaknya bersama dengan semua jajaran DLH dan kepala pasar akan intens untuk menangani sampah tersebut karena peralatan sudah disiapkan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Nadika and Partner selaku kuasa hukum PT Dipo Star Finance bersama Kepala Cabang DSF Bali mengawal proses hukum yang menjerat warga Lombok Tengah yang merupakan oknum debitur. Pelaku bernama Kasim yang semula dilaporkan ke Polres Lombok Tengah kini sudah dinyatakan P21 sejak Desember lalu dan menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kasim diduga menunggak pembiayaan dan menggelapkan atau mengalihkan barang objek jaminan fidusia berupa 6 dump truck kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, yakni PT Dipo Star Finance. Kerugiannya itu sekitar yang dialami sama PT Dipo Star Finance 3.918 juta rupiah. Kami melaporkan di Polres Lombok Tengah dengan pasal
372 junto pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, di mana tuntutan hukumannya itu sekitar 4 tahun. Sementara itu, Kasipidum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Fajar Said menjelaskan, saat ini proses persidangan pelaku pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Agenda berikutnya adalah masih dalam agenda pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi yang belum dipanggil dan belum memberikan keterangan di sidang. Selanjutnya, Kepala Cabang PT di Postar Finance Cabang Depasar, Nurson, mengingatkan kepada konsumen untuk tidak mengalihkan kepemilikan kendaraan yang masih menjalani sangkutan kredit lantaran sudah masuk dalam pidana. Saya cuma menghimbau kepada nasabah, kepada yang masih kredit terkait dengan pembiayaan, jangan untuk dialihkan, jangan dipindah tangankan karena itu sudah ada pidana. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Trevor Kane, 3 times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi berjalan oleh Bung Aiman. Di baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Udah pasti bela kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki.
Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Kematangan. Pilkada Jambi, bakaran sesuai. Makamkan Sederhananya iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang, Dua putaran, Jumawa. kekuasaan Kita siapkan Rembesi, Ciguru, Presiden, Taran, Tewas, Tim SAR gabungan bertambah 1%. Jakarta. Bara dengan iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes Bit Air Krisdayanti 9%. 2 korban Gangster yang upaya kami. beliau. Nyata di wilayah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, was tenggelam. erupsi terjadi. Pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke-9 barat iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah mengumumkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah periode 2021-2026 dan sekaligus penetapan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih periode 2025-2030 pada Pilkada beberapa waktu lalu. Pengumuman ini langsung disampaikan pada sidang paripurna di Gedung Utama DPRD Lombok Tengah yang dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, seluruh anggota Dewan dan perwakilan OPD dan SKPD Lombok Tengah. Selanjutnya pemberhentian dan pelantikan resmi dijadwalkan pada 10 Februari 2025. Sementara itu berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah 2024 lalu, pasangan calon Lalu Pathul Bahari dan M. Nursiah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah periode 2025-2030. Haji Lalu Pathul Bahari SIP MAP sebagai Bupati Lombok Tengah dan Dr. Haji Muhammad Nursiah SOS MSI sebagai Wakil Bupati Lombok Tengah masa jabatan 2021-2026 akan berakhir bersamaan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Lombok merupakan salah satu destinasi wisata terbaik yang dimiliki Indonesia. Objek wisata di Lombok memiliki pesona alam yang menawan, membuat momen liburan semakin menyenangkan dan berkesan. Berkunjung ke Pulau Lombok belum lengkap tanpa mengunjungi lokasi-lokasi wisatanya yang sudah terkenal akan keindahannya. Wisata Lombok menyimpan banyak sekali potensi wisata, hampir di setiap sudut wilayahnya termasuk di Lombok Barat. Beragam destinasi wisata ada di Lombok Barat, mulai dari dataran tinggi sampai dataran rendah, berupa pantai, gak kalah indah dari objek wisata yang sudah populer. Salah satu potensi objek wisata yang ada di Lombok Barat adalah hutan lindung Sesaut dan pemandian Ainyat berlokasi di daerah Sesaut, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Bagi Anda yang baru datang pertama kali pasti akan dibuat terkesima dengan suasana yang begitu menyegarkan. Hutan rindang nan hijau menjadi ciri khas daerah ini sekaligus menjadi suguhan pemandangan yang menyejukkan mata. Memiliki luas 6 hektar hutan dan 43% diantaranya merupakan hutan buatan, sedangkan sisanya masih hutan alami. Usai melewati kawasan hutan, Anda akan dihadapkan pada pemandian mata air yang tentu menjadi inti dari wisata Ainyat Sesaut. Pemandian yang berada di dalam hutan itu airnya begitu dingin sehingga dalam bahasa Sasak disebut Ainyat. Meski hanya pemandian saja rupanya yang sudah menjadi daya tarik di Ainyat Sesaut, melainkan juga aliran air sungai Ainyat. Dengan kondisi arus yang relatif aman, dipadu air yang dingin membuat banyak pengunjung juga ingin menjajal sensasi berenang di aliran sungai Ainyat.
Selain wisata alam, berbagai jenis kuliner juga banyak disuguhkan di kawasan wisata tersebut, seperti sate bulayak dan beraneka macam buah-buahan yang dipetik langsung di kawasan tersebut. Turis dari berbagai negara datang menikmati suasana alam Desa Sesaut karena masih asri dan menyimpan banyak pembelajaran bagi para mahasiswa, karena mereka bisa berwisata alam sambil belajar di alam dengan fasilitas camping ground. Ini tempatnya sangat bagus dan memuaskan karena kita kan belajar banyak sejarah di sini lah gitu. Jadinya ini merupakan suatu ladang tempat untuk belajar bagi siswa dan khususnya kami sebagai mahasiswa yang diutus oleh Kementerian Negara Indonesia ke daerah Sekotong khususnya dan Lombok pada umumnya. Place is beautiful. We can see like all the water, the vegetation. Everything is super nice and big. That's pretty big. Just for the royal family, that's incredible. Wisata Desa Sesaut ini sangat mudah diakses dari berbagai jalur, mulai dari bandara membutuhkan 45 menit, sementara 20 menit dari pusat kota Mataram dengan akses jalan yang sangat bagus. Bagi Anda yang sudah bosan dengan wisata itu-itu saja, maka Desa Sesaut menjadi alternatif berwisata alam bersama keluarga dan kerabat Anda. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Tradisi Daus Gong ini merupakan salah satu warisan budaya Sasak yang kaya dan unik yang menggabungkan tradisi kuno, keberagaman budaya dan warisan sejarah Belanda yang masih terjaga. Diiringi oleh gendang bele, masyarakat Bonjeruk memulai prosesi dengan berjalan kaki membawa seserahan seperti pesaji, penamat menuju Bun Mertak atau buah sumber mata air kuno yang dikelilingi oleh 2 pohon beringin purba. Sesampainya di Bun Mertak, pemangku adat kemudian memimpin ritual dengan memanterai air, memandikan seekor ayam putih dan sebilah keris yang dimaknai sebagai simbolis dalam membersihkan dan menyucikan budaya serta menerima berkah yang mengalir melalui air suci. Kemudian barisan pemain gendang bele mengelilingi kedua pohon beringin tersebut sebanyak 9 kali sambil terus menabuh gendang dan gong. Hal ini melambangkan keharmonisan dan kekuatan budaya yang terus hidup dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi di Bonjeruk Culture Festival ini salah satu rangkaian acaranya adalah Daus Gong. Daus Gong itu sebenarnya berarti memandikan alat musik. Nah, tujuan dari memandikan alat musik ini adalah mencari keberkahan atau kemajuan dan juga untuk memupuk silaturahmi. Daus Gong ini bertujuan untuk melestarikan dan menyucikan budaya, memperkenalkan keindahan desa wisata Bonjeruk, serta masakan khas Lombok kepada masyarakat luas. Kegiatan Daus Gong sudah dilaksanakan sejak zaman Wali Songo saat alat musik tradisional mulai berkembang. Di Desa Bonjeruk, ritual ini mulai dilaksanakan sejak tahun 1997 saat gong mulai berkembang. Ritual Daus Gong ini merupakan bagian penting dari tradisi masyarakat Desa Bonjeruk yang mencerminkan upaya menjaga harmonisasi antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan.